Tata cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali kita pada hari ini boleh kembali bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan. Kita boleh menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi, dan saya yakin dan percaya saat kita memiliki kerinduan yang besar, maka Tuhan akan menyatakan pribadinya di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau menyatukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan hati kita. Mari saya iringkan untuk bersama-sama kita sebelum memulai ibadah kita akan berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh saat ini Tuhan kami boleh bersyukur kepadamu atas limpah rahmat kasih setiamu Tuhan, anugerahmu yang besar mengalir dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan ini Tuhan, hari demi hari yang kami lalui, waktu demi waktu yang kami lalui Tuhan, Engkau tidak pernah lalu dari kehidupan kami, tetapi Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan pemulihan ya Bapa, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh mampu untuk mengatasi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami ini Bapa. Bersamamu Tuhan kami boleh merasakan kekuatan, bersamamu Tuhan jiwa kami boleh mendapatkan ketenangan Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami boleh datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Bapa. Tuhan, Engkau boleh menghimpunkan kami di tempat ini. Oleh karena itu saat ini kami boleh bersama-sama bersehati Tuhan, berseru kepada Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan dan meninggikan akan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, dengan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menarik banyak jiwa
untuk datang kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, saat nama Tuhan ditinggikan, maka akan bertekuk lutut setiap nama di bawah kolong langit ini, segala kuasa di bawah kolong langit ini untuk menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Firman-Mu ada atas setiap kami saat ini Bapa. Saat kami menyembah-Mu Tuhan,
Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, saat ini Tuhan merindukan Engkau Tuhan, merindukan akan pribadi-Mu, lebih dari perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan, menjamah masuk dalam kehidupan kami, bertahta dalam hati kami saat ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Amin, amin, haleluya. Saat ini ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Amin, amin, haleluya. Engkau yang menerima segala kemuliaan Tuhan. Saat ini kami berkorban kepada-Mu Bapa. Haleluya. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan. Mari setiap yang siap untuk diberkati oleh Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan dan muliakan namanya yang kudus. Dia ada di tempat ini, Dia bertahta di atas puji-pujian kita semua saat ini. Haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, Kau mulia Tuhan, Engkau agung dan perkasa Tuhan. Jayalah kerajaan-Mu Tuhan, jayalah segala perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Nyata atas kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Bapa, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab ini tak pernah berhenti mulut kami untuk bersyukur kepadamu, bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa. Oh, Bapa yang baik, layak dipuji dan layak disembah. Engkau agung dan perkasa, mulia dan kudus. Hosana, hosana, haleluya, haleluya. Glory, glory.
mengingat dengan Engkau saja Tuhan. Jiwa kami boleh mendapatkan ketenangan, jiwa kami boleh mendapatkan kekuatan ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersyukur, saat kami boleh tersungkur di bawah kaki-Mu Bapa. Saat kami berdiam di dalam hadirat-Mu Bapa. Kuat kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Apapun pergumulan kami hari-hari ini Bapa, apapun tantangan-tantangan dan persoalan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata bahwa Allahku lebih besar dari apapun juga. Allahku lebih besar dari setiap masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang aku alami. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku akan tenang bersamamu, Bapa. Ku akan tenang bersamamu, Bapa. Ku akan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mengumpulkan kami beribadah kepada Tuhan. Karena itu urapi kami semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online dari rumah, sehingga kami semua diberkati Engkau tetap hadir, bahkan kapanpun suara dan gambar dapat dinikmati dalam ibadah ini, maka Tuhan hadir dan memberkati kami semua yang mengikutinya, dan kami dibangun oleh kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah, semuanya shalom. Puji Tuhan, mari kita melanjutkan tema tahun ini. Tema kita menjadi mempersiapkan kemenangan. Dan dalam minggu-minggu ini kita sedang merenungkan sebuah tema tetap menghasilkan buah. Nah, hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, mungkin banyak saudara yang hafal, tapi saya ingin baca untuk saudara. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini pernyataan Tuhan Yesus yang tidak asing buat kita. Saya ingin mengingatkan kembali keteladanan dalam perjanjian lama yang sudah banyak kita renungkan itu, yaitu keteladanan Daud. Walaupun di tengah bahaya mematikan, tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya dan membuahkan hasil. Ya, kita sudah belajar melalui pokok bahasan berprestasi di tengah tekanan. Nah, juga harap mengingat kembali bahwa kita sebagai orang-orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu semestinya bukan hanya sekedar pengikut, tetapi murid. Nah, murid itu ada perbedaan dengan pengikut, ya. Pengikut itu kemarin kita renungkan mirip kalau orang menjadi anggota partai. Sekarang ini di Indonesia kalau orang menjadi anggota partai itu tidak harus memiliki tanda anggota, tapi hanya sekedar mengikuti dan ikut nyoblos gitu aja kalau pemilu ya. Tetapi kalau murid itu dekat dengan gurunya dan diharapkan akan menjadi sama dengan gurunya dan nanti akan memuridkan lagi. Itulah hakikat seorang murid. Nah, ini kita mengingat di perkataan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, hubungannya ini, jadi kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita mesti berbuah banyak. Karena kalau berbuah banyak, baru oleh Tuhan Yesus dikatakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini sekedar mengingatkan kembali. Apa yang dimaksud dengan berbuah? Ada banyak pengertian mengenai berbuah, namun kali ini kita akan mengambil satu pengertian, yaitu bahwa berbuah itu menghasilkan pohon yang baru seperti pohon induknya. Nah, untuk itu maka
kita sebagai seorang murid harus mengingat amanat agung yang tadi kita baca itu, supaya kita berbuah, menghasilkan pohon baru, menghasilkan jiwa baru, menghasilkan orang yang diselamatkan yang baru. Nah, memahami amanat agung kali ini akan saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu artinya bagian pertama itu mengabarkan kabar keselamatan. Mau memberitakan kabar keselamatan. Kemudian yang berikutnya tadi kita baca, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini menggembalakan. Jadi yang pertama memberitakan kabar keselamatan, yang kedua menggembalakan. Jadi itulah inti dari amanat agung yang sebetulnya kalau dijelaskan ada banyak poin, tapi kali ini 2 ini akan kita renungkan. Makanya saya sering menyebut keduanya itu adalah proyek besar Tuhan. Tadi belum saya sebut ya. Judul renungan hari ini adalah proyek besar Tuhan. Ya, mungkin tadi sudah ditayangkan ya. Proyek besar Tuhan. Nah, mari sekarang untuk merenungkan hal ini, walaupun ini pengulangan saudara-saudara, kita perhatikan sekali lagi ada hal-hal yang mungkin saya sebut kesadaran baru. Ingin saya garis bawahi buat saudara-saudara sekalian, walaupun bagi beberapa orang mungkin sudah cukup memahami, tetapi mari sekarang lebih kita renungkan, kita paham ya, tapi melakukan bagaimana? Nah, ini yang penting. Bagian pertama dari renungan hari ini adalah, saya beri judul, memberitakan kabar keselamatan. Bagian pertama, memberitakan kabar keselamatan. Nah, untuk dapat memberitakan kabar keselamatan itu, maka kita harus memiliki keyakinan diri akan keselamatan itu, ya. Keyakinan diri akan keselamatan itu. Jadi bagian pertama memberitakan kabar keselamatan. Bagian pertama, poin pertama, keyakinan diri akan keselamatan. Mohon maaf kalau ada keterlambatan dalam tayangan. Nanti saya akan jelaskan setelah kebaktian aja. Enggak usah direkam. Nah, jadi sekarang mari kita renungkan keyakinan diri akan keselamatan. Kepastian keselamatan itu tidak dapat dipisahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Menurut saya, siapapun yang belum mengenal Tuhan, tidak akan mungkin bisa berbicara masalah kabar keselamatan. Kabar keselamatan itu erat hubungannya dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Dan harap dipahami, tidak semua orang Kristen sudah mengenal Tuhan. Belum semua orang yang mengaku Kristiani itu pasti sudah mengenal Tuhan. Orang yang mengenal itu mesti orang yang dekat, sering berhubungan, dan juga dikenal. Bukan hanya tahu namanya, tetapi mengenal itu artinya bergaul. Jadi ya mengenal tapi juga dikenal. Nah, yang berikutnya untuk keyakinan diri akan keselamatan, yaitu keberesan hidup, saudara-saudara sekalian. Keberesan hidup. Ya. Masih dalam keyakinan diri akan keselamatan ini, yang banyak saya jumpai adalah adanya orang yang sudah mengaku beragama dengan baik, sudah mengaku dan disebut orang beriman dengan baik, tetapi sebetulnya hidupnya tidak beres. Nah, keberesan hidup ini barometernya adalah firman Tuhan. Makanya kalau ada orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, alias tidak mengenal kemauannya Tuhan, tiba-tiba dia sebetulnya sudah menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan, tapi tidak merasa bahwa dia tidak taat. Saya berdoa mudah-mudahan itu bukan saudara. Makanya mari kita mengenal Tuhan itu juga mengenal kehendak Tuhan. Dan mengenal kehendak Tuhan itu tidak bisa hanya secara global atau serampangan, harus dengan seksama. Maka kita jumpai berkali-kali dalam kitab suci ada istilah orang benar dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang menjadi orang benar dan orang yang berkenan kepada Tuhan ini tidak bisa dengan sendirinya, tetapi kita harus mengusahakan
menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Teliti kitab suci, orang-orang yang dikenan Tuhan itu yang seperti apa. Lalu kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan itu. Jadi baru menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi keyakinan diri akan keselamatan itu dipengaruhi oleh pengenalan akan Tuhan, lalu keberesan hidup. Coba perhatikan dengan sungguh-sungguh isi dunia ini. Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan kecenderungan hatinya kepada kejahatan semata-mata. Itu di Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, nanti saudara baca di rumah. Ya, Tuhan berfirman bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya kepada kejahatan semata-mata. Dan sesuai dengan firman Tuhan itu, sejarah manusia memang persis semacam itu. Coba kita perhatikan di sekitar lingkungan hidup kita, saudara-saudara, sampai hari ini kejahatan, kekerasan, kebencian, nafsu serakah, ketidaksenonohan, korupsi, penyelewengan, dan berbagai jenis dosa melekat kepada kehidupan masyarakat manusia. Ya, kalau saudara dan saya mungkin ada yang berkata kok enggak nampak ya, itu karena saudara enggak tahu wajah saudara ya. Tetapi kalau yang tahu coba di media sosial itu cerminan dari apa yang terjadi di tempat-tempat tersembunyi saudara. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membuat manusia itu ditebus dari kejahatannya dan membuat orang-orang yang ditebus itu, kita sekalian itu menjadi muridnya dan menjadi agen-agen kerajaan Tuhan, agen-agen kebenaran. Nah, itulah makanya yang namanya agen kebenaran tentu sudah mengerti kebenaran itu sendiri. Kalau belum memahami apa yang mau dibicarakan, seperti itu. Nah, makanya kalau orang sudah mengenal Tuhan, nanti akan ada orang seperti Rasul Paulus yang memberikan keteladanan yang didokumentasikan di Filipi pasal 1 ayat 21. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itulah agen kebenaran, agen kerajaan Tuhan. Jadi murid-murid Kristus yang sudah meyakini bahwa dirinya diselamatkan oleh Tuhan, barulah dapat memberitakan kabar keselamatan. Sekarang masih di bagian pertama, poin kedua yang saya ajak saudara merenungkan adalah melaksanakan pemberitaan. Nah, gitu toh. Bagian pertama tadi kan memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana memberitakan kabar keselamatan itu? Yaitu kalau orang sudah mengenal Tuhan, bukan sekedar orang Kristen, dan hidup dalam kebenaran, mengalami keberesan hidup. Baru sekarang melaksanakan pemberitaan. Nah, dari pemahaman mengenai pengenalan akan Tuhan dan kepastian akan keselamatan ini, maka barulah seorang murid Kristus benar-benar baru melaksanakan pemberitaan kabar keselamatan. Belajar dari kesaksian dan pengalaman dalam pelayanan saya, maka banyak orang yang tidak memahami bahwa melakukan pemberitaan tentang kabar keselamatan itu adalah sesuatu yang disengaja. Memberitakan kabar keselamatan itu adalah sengaja. Mari kita ucapkan bersama-sama, sengaja, 1, 2, 3. Ya, dikompliti. Melakukan pemberitaan keselamatan adalah sengaja. Saya ulang ya, melakukan pemberitaan kabar keselamatan adalah sengaja. 1, 2, 3. Sengaja, saudara. Jadi tidak dengan sendirinya, harus diusahakan. Ini sebetulnya hanya nilai sederhana atau nilai kecil, tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa melaksanakan pemberitaan kabar keselamatan itu harus dilakukan dengan seksama dan sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh, ya. Nah, karena keterbatasan waktu dan kondisi, saya tidak dapat menyampaikan penjelasan secara rinci apa yang sengaja harus kita lakukan. Strategi apa yang akan kita lakukan. Nah, saya tidak menyampaikannya di sini, tapi saya ingin menyampaikan secara global. Mungkin inilah sedikit perbedaannya ketika khotbah-khotbah belum dilaksanakan secara online. Tapi kalau secara online itu nanti akan didengar oleh banyak orang, didengar oleh seluruh dunia. Khotbah ini bisa diklik oleh siapapun nanti kalau sudah masuk di YouTube, dan ada plus minusnya, saudara ya. Makanya saya tidak bisa berbicara rinci-rinci banget, tapi puji Tuhan ada plusnya juga.
saudara-saudara saya, teman-teman saya, anak-anak rohani saya yang lama nggak melihat saya, sekarang mereka berkata, wah sekarang aku setiap minggu bisa melihat Pak Pangat, aku yang nggak bisa melihat Anda yang di luar kota ini ya. Nah, ada plus minusnya. Nah, mari kita dengan rendah hati, kita sama-sama introspeksi. Saudara dan saya yang berjemaat di gereja manapun, ya, mari kita introspeksi. Kita yang berjemaat di gereja. Sudah berapa banyak kita bekerja untuk Tuhan dan sudah menghasilkan buah apa untuk Tuhan? Saudara, kalau berbicara di fokus pada topik ini, menghasilkan buah itu berarti menghasilkan pohon yang sama. Coba kita tengok diri kita yang ada di gereja, sudah menghasilkan berapa banyak? Saudara, ini pengulangan, tetapi apakah kita, saudara dan saya, memiliki rasa malu terhadap Tuhan akan hal ini, saudara. Bahkan mungkin ada yang sudah berkali-kali membaca amanat agung tadi, waktu dibaca, wah aku sudah hafal tuh gitu. Tapi pertanyaannya, apa hasil dari kita hafal itu? Apa hasil dari kita paham itu? Nah itu yang lebih penting, karena Tuhan itu menuntut ketaatan. Saya mungkin orang nomor satu yang malu di hadapan Tuhan hari ini. Kalau mengingat akan hal ini, sudah melakukan apa di hadapan Tuhan saya ini? Nah mari kita masing-masing bertanya. Lalu kita mari masuk di bagian 2. Bagian 2, saya beri judul tugas penggembalaan. Jadi amanat agung saya bagi 2. Yang pertama adalah tugas memberitakan kabar keselamatan. Yang kedua tugas penggembalaan. Nah dalam bagian kedua ini, tugas penggembalaan, mari kita pahami dulu akan apa itu penggembalaan. Jadi pemahaman akan penggembalaan. Saudara, perhatikan bagian dari amanat agung itu yang bunyinya, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Jelas pernyataan Tuhan Yesus itu dimaksudkan supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus harus memuridkan orang yang mau menerima Tuhan Yesus itu. Harus memuridkan. Sesuai teladan yang diberikan Tuhan Yesus sendiri, ketika Tuhan Yesus memuridkan para muridnya, maka Tuhan Yesus menggembalakan mereka, saudara. 12 murid yang bersama dengan Tuhan Yesus itu, Tuhan memberikan keteladanan kepada mereka dan menjadikan mereka benar-benar kader yang akan siap bekerja untuk Tuhan nantinya. Dan ini perintah ini diberikan bukan hanya kepada orang-orang elit, tapi firman ini dinyatakan juga kepada kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak bisa berkata, wah ini untuk majelis gereja saja, bukan begitu. Nanti orang bisa memilih yang berkat-berkat itu firman ini untuk saya, tapi kalau yang kerja, wah ini yang kerja biar orang lain, tidak begitu saudara. Ya, kita ini murid, siapapun yang merasa sebagai murid, kecuali kalau saudara dan saya merasa sebagai pengikut saja. Kalau sekedar pengikut saja, seperti orang yang setuju terhadap partai tertentu, habis nyoblos, ya sudah, lupa. Dan besok bisa pindah partai. Tapi kalau murid, itu dia menjadi seperti gurunya, menjadi kader yang siap bekerja seperti Tuhan bekerja. Nah saudara, yang dilakukan Tuhan adalah beserta dengan murid-muridnya setiap hari, itu menggembalakan. Memberi keteladanan, merawat dan mengarahkan mereka kepada satu tujuan hidup, yaitu kebenaran Tuhan. Nah mari kita lihat bagian terakhir, di bagian kedua ini, bagian terakhir saya beri judul atau subjudul, penggembalaan menyangkup wilayah yang luas. Penggembalaan mencakup wilayah yang luas. Bagi saya, dengan sedikit pengalaman dalam melayani Tuhan, penggembalaan itu dapat saya sederhanakan dengan istilah menjadi bapak. Menggembalakan itu menjadi bapak. Ya. Jadi penggembalaan itu pembapaan. Seperti itu saudara ya. Ini adalah pekerjaan tidak mudah. Menggembalakan adalah membapai. Maaf, faktanya ternyata ada orang-orang yang sudah berumur banyak, umurnya sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, bahkan
sudah punya uban, tapi gagal menjadi bapak. Yang lebih celaka lagi adalah seorang bapak yang gagal menjadi bapak, tapi tidak merasa gagal sebagai bapak. Wah, ini mari kita renungkan. Saya berdoa supaya hal itu bukan kita, saudara ya. Nah, jadi memahami tentang penggembalaan ternyata cukup luas. Saudara jangan berkata bahwa menggembalakan itu hanya Pak Gembala saja. Perintah ini bukan hanya untuk gembala sidang, bukan hanya untuk ulama, bukan hanya untuk pendeta, tetapi perintah Tuhan Yesus kepada semua murid Yesus. Karena itu semua orang yang mengaku menjadi murid Yesus itu punya tugas memberitakan kabar keselamatan, satu, dan menggembalakan, yang kedua. Nah, tadi saya berkata bahwa memahami tentang penggembalaan itu ternyata cakupannya cukup luas. Sering bahkan kita tidak menyadari bahwa dunia di sekitar kita itu memerlukan seorang bapak. Wah, kalau pelajaran tentang pembapaan itu cukup dalam dan panjang, saudara ya. Makanya Tuhan disebut bapak. Nah, ini juga pengulangan kalau di sini. Hubungan yang maha kuasa dengan kita manusia itu hubungan bapak anak. Itu kalau iman Kristiani seperti itu. Makanya segala sesuatu itu tidak bisa dipisahkan dengan hubungan bapak ini. Seorang manusia, coba lihat di sekitar hidup kita ini. Wah, saya punya konseli banyak dalam hal ini. Orang yang merasa tidak punya bapak, hidupnya enggak keruan. Saya bisa tunjukkan, menyebutkan nama-nama mereka yang datang kepada saya, bisa saudara. Ya, tapi ini rahasia konseling, tidak boleh itu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara saja bahwa seseorang yang tidak menyadari hubungan bapak anak, itu hidupnya tidak keruan dan akhirnya mengarah kepada kehancuran. Ya, kalau yang pengen tahu datang ke rumah tak ceritani, saudara. Ini ya. Jadi berbicara tentang pembapaan, maka fungsi pembapaan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang pria. Fungsi loh. Fungsi pembapaan itu juga dapat dilakukan oleh seorang wanita. Makanya sekarang kan ada single parent, ya toh, bisa jadi ibu, bisa jadi bapak gitu. Fungsinya, fungsi. Nah, cakupan pembapaan itu mari kita sadari mulai dari yang paling luas. Negara perlu mendapatkan pembapaan dari seorang pemimpin negara. Pemerintahan resmi jelas memiliki tugas seharusnya. Pemimpin itu menjadi bapak seharusnya. Makanya sudah kita lihat ada puluhan mungkin hampir ratusan kepala daerah toh, yang hanya sekedar memimpin tapi tidak menjadi bapak. Lah kan akhirnya juga terdepak juga mental gitu toh. Nah, pembapaan itu disandang oleh pemimpin mulai dari tingkat pusat sampai kepada Pak Ketua RT, pemerintahan yang paling bawah. Tapi juga bukan hanya itu, luas cakupannya. Guru memiliki tugas menggembalakan para murid yang menjadi tanggung jawabnya, para murid yang dipercayakan kepadanya. Ketua lingkungan memiliki tugas penggembalaan anggota lingkungannya. Pemimpin kelompok sel memiliki tugas penggembalaan pada anggota sel grupnya. Setiap ketua organisasi memiliki tugas penggembalaan, pembapaan pada anggota organisasinya. Pemimpin keagamaan memiliki tugas penggembalaan pada umat di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya. Itu tentu. Seorang ayah memiliki tugas penggembalaan atas anggota keluarganya. Seorang ibu memiliki tugas penggembalaan pada anak-anaknya. Nah, sampai di sini maka setiap kita yang disebut orang dewasa semestinya tidak dapat lepas dari tugas pembapaan atau tugas penggembalaan ini, saudara. Ya. Dalam pengamatan saya selama ini, banyak dari kita sadar akan tugas sebagai pemimpin. Banyak dari kita sadar tugas sebagai pemimpin dan melakukan tugas sebagai pemimpin, tapi kurang menyadari tugas sebagai seorang bapak atau gembala dan tidak melakukan tugas pembapaan. Ada perbedaan antara sekedar memimpin
dengan tugas sebagai seorang bapak atau gembala, saudara ya. Kita yang hidup bergereja, maaf sesuai dengan pengamatan saya, banyak mengalami ketidakseimbangan. Sepertinya yang saya rasakan, gereja kehabisan energi untuk menyelesaikan tugas penggembalaan. Nah ini maju selangkah sedikit, tapi kemudian melupakan tugas pemberitaan firman. Ya, tugas pemberitaan kabar keselamatan maksud saya. Nah ini kita harus seimbang, saudara-saudara. Kita harus seimbang. Oleh karena itu, mari kita semakin menyadari sekarang ini mendekati akhir zaman, saudara. Kalau mau jujur mengamati berbagai aspek di sekeliling kita, secara umum keadaan dunia ini bukan semakin baik. Kalau mengamati jujur secara umum loh, ya. Mulai dari kondisi kerusakan alam, loh saudara, kalau saudara bertemu dengan ahli lingkungan hidup, wah keprihatinan besar, ya. Banyak ditulis di majalah sekarang ini, ya. Lalu mengamati tingkah manusia yang destruktif sampai kepada ketentraman kita, kecenderungannya kepada arah yang memprihatinkan. Nah, ingat sekali lagi, kita sebagai agen kebenaran harus bekerja sekarang ini. Ingat sekali lagi, jiwa salesman kita itu harus dipelihara. Berkali-kali saya katakan, benih rasa ingin menyelamatkan dan menggembalakan orang lain itu harus lebih besar dari segala pertimbangan kita. Itu kalau kita mengaku sebagai murid Kristus. Saudara, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini sepertinya sederhana, tetapi bobotnya sebetulnya cukup antep. Orang Jawa Tengah bilang antep. Berat, saudara ya, sebagai murid Kristus itu. Jangan malah ada orang yang punya kesempatan untuk jualan, saya pakai analogi, bahkan sudah ada orang yang mau beli, tapi malah jawabannya, waduh dagangannya habis. Banyak orang Kristen yang semacam itu. Apalagi punya benih untuk jualan asuransi keselamatan jiwa. Sudah ada orang mau beli aja, enggak berani jual. Wah, ini Tuhan Yesus bisa marah, saudara-saudara. Nah, waktunya tidak banyak. Mari kita menyadari dan bangkit sebagai murid Kristus. Kita memiliki tugas seorang murid. Katakan kepada dirimu sendiri. Katakan kepada diri kita masing-masing. Wahai murid Kristus, bangkit bekerja menyelesaikan proyek besar Tuhan. Kata penutupnya adalah, wahai murid Kristus, bangkit berkarya menyelamatkan menyelesaikan proyek besar Tuhan. Ya. Saya ulangi, wahai murid Kristus, bangkit berkarya menyelesaikan proyek besar Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita masuk saat teduh, masing-masing kita biar masuk saat teduh. Saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita kembali memasukkan di dalam sikap batin kita. Tuhan hari ini berbicara apa kepada kita? Saudara, kita ingat bahwa bahkan di tengah situasi khusus, keteladanan Daud, panglima yang luar biasa yang akhirnya menjadi raja itu, dia tetap berkarya, berprestasi di tengah-tengah kesesakan. Dan tugas Daud waktu itu adalah panglima yang membela negaranya, supaya negaranya aman. Kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam zaman perjanjian baru juga punya tugas utama. Apa tugas utama kita sebagai murid Kristus? Dan Tuhan Yesus menyatakan, hendaklah engkau berbuah banyak. Dengan demikian, barulah kamu adalah murid-muridku. Itu saya pakai bahasa saya. Barulah kamu menjadi murid-muridku kalau kamu berbuah banyak. Dan apa buah yang harus kita hasilkan? Berbuah itu, buah akan menjadi pohon yang sama seperti induknya. Karena itu mari kita merenungkan
Selama kita menjadi murid Yesus, apakah kita memiliki benih ini? Atau setiap hari kita jauh-jauhkan malahan berpikiran ke arah berbuah itu. Kita melakukan segala perkara dalam hidup kita, tapi masalah berbuah bagi Tuhan tidak pernah kita pikirkan. Ayo mulai hari ini kita pikirkan bahwa setiap murid Yesus itu harus berbuah. Dan buah apa? Sekarang lebih dijelaskan lagi, yaitu melakukan dua hal, pemberitaan kabar keselamatan dan penggembalaan. Saudara bisa introspeksi di dalam hidupmu. Sebagai seorang ayah, apakah engkau berhasil mendidik anak-anakmu tetap diselamatkan dalam Tuhan? Sebagai seorang ibu, apakah engkau cukup berhasil mendampingi suami untuk membawa seluruh keluarga melekat kepada Tuhan? Sebagai pimpinan, apakah saudara dan saya sudah berhasil membawa anggota-anggota kita untuk diselamatkan? Sebagai seseorang yang diserai tanggung jawab tertentu atas orang-orang atau kumpulan tertentu, apakah kita sudah melakukan tugas pembapaan, tugas penggembalaan, dan tugas penyampaian kabar keselamatan itu? Kalau itu belum, wahai murid Kristus, bangkit berkarya menyelesaikan proyek besar Tuhan. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buayan di sekeliling. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, yang di rumah juga berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Katakan sekali lagi, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buayan di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasku, berikan ku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuliakan, mengagungkan Engkau. Bapa kami, sumber pertolongan kami, yang mengudus Roh Kudus kepada kami, menolong kami. Atur nuwun Gusti. Asmanipun Gusti Yesus juru wilujeng kawula, pamarto kawula, sumbering pitulungan kawula. We praise you, oh Lord, we praise you. You are my Savior.
Bapak, terima kasih. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami bahkan di tengah-tengah tekanan berat, kami harus berkarya. Oh Tuhan, karena itu kami kembalikan kepada Tuhan. Beri kami kemampuan supaya kami dapat menyelesaikan banyak tugas-tugas utama kami dari Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan besar atas kami, bahkan menjadi jalan berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Kami menjadi orang kuatnya Tuhan untuk menjadi agen-agen kebenaran. Karena itu jadikan kami semua, dan firman-Mu bukan hanya kami mengerti, tetapi memberikan kepada kami kuasa juga untuk melakukan dan menikmati semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita boleh bersyukur karena kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bawa pulang berkat firman Tuhan ini, mari kita kerjakan dalam kehidupan kita supaya mampu menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kita mengikrarkan visi dan misi gereja kita, di mana visi dan misi gereja kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Mari kita ucapkan visi dan misi ini dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Visi, Tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami, baik yang langsung di gedung gereja ini, maupun yang dikumpulkan di rumah masing-masing untuk diserahkan di kantor gereja pada jam kerja, maupun yang ditransfer. Tuhan, semua yang kami serahkan kepada Tuhan, mohon Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua semakin diberkati. Kami terus mempercayakan kepada pimpinan Tuhan yang kudus, dan kami muliakan sesembahan kami. Yang akan datang kami mempersembahkan bisa lebih baik lagi dibanding hari ini, karena kami tahu kalau kami mempersembahkan lebih baik, kami sudah diberkati lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Izinkan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan pemulihan kepada tempat di mana kami tinggal, di sini, di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, juga dimanapun kami yang ikut mengikuti ibadah ini berada, di kota kami masing-masing. Mohon Tuhan memberkati di mana kami tinggal, memberikan damai sejahtera, sehingga damai sejahteranya juga menjadi milik kami dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa hari-hari ini, semua yang memperingati ulang tahunnya dalam minggu ini, Tuhan memberikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, mohon Tuhan jamahkan tangan-Mu, memberikan kesempurnaan, kesembuhan untuk semua kami yang sampai hari ini mengharapkan kesehatan tubuh. Terima kasih, kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan, yang menolong kami, termasuk yang selalu kami doakan, yaitu tempat ibadah permanen. Terima kasih, Tuhan memberkati kami, baik melalui kami, tubuh Kristus di tempat ini, bahkan juga kami merasakan saudara kami yang ada di tempat jauh, yang tidak berkumpul secara
jasmani dengan kami di sini, tetapi Tuhan pakai juga untuk memberkati pengadaan gedung gereja permanen yang kami doakan. Terima kasih, kami terus berharap kepada Tuhan saja. Tuhan yang memberikan mulai dari perizinan, balik nama, dana-dana yang dibutuhkan dan segala sesuatunya, tim pengadaan gedung gereja, panitia pembangunan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan pelaksanaan ibadah di tempat ini, bahkan juga kelengkapan ibadah yang akan datang, baik di komsel-komsel, latihan-latihan, dan juga pertemuan-pertemuan yang diadakan. Kami mohon Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengadakan doa pagi yang lama kami rindukan, juga ibadah tengah minggu yang sampai hari ini belum kami mulai kembali. Kami mohon Tuhan tolong kami, sehingga kami semakin menyempurnakan ibadah kami dan terus membawa hati kami melekat kepada Tuhan saja, supaya kami benar-benar menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi yang mengarah kepada kemusnahan, tetapi kami menjadi sumber berkat dari Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon Tuhan menyempurnakan ibadah kami. Juga kami berdoa penyempurnaan pelayanan multimedia. Tim multimedia Tuhan berkati sehingga semakin mantap, semakin solid, semakin sempurna dalam melakukan segala sesuatunya. Juga program-program yang ingin kami kerjakan di sini semuanya mengarah pada kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat buat kami semua tentu. Terima kasih, kami menyerahkan keutuhan semua peralatan yang ada, mohon Tuhan jauhkan dari segala macam hama maupun kerusakan, tetapi ini doa kami, Tuhan menolong, memimpin terus menguasai kami secara penuh, sehingga semua kami dapat berjemaat, mempersembahkan ibadah kami dengan baik, dan tetap berada dalam satu tubuh Kristus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan menjauhkan semua kami yang mendengar doa ini, semua kami, jemaat di tempat ini dan semua yang mendengar doa ini dan keluarga kami. Mohon Tuhan jauhkan dari virus corona, sehingga kami semua berumur panjang, sukacita damai sejahtera dan kenyang. Terima kasih Bapak, izinkan kami pulang hari ini dari ibadah ini sampai di rumah kami masing-masing dari gereja ini dan menyelesaikan segala tugas-tugas kami. Juga kami yang di rumah mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mohon Tuhan mempertemukan di ibadah yang akan datang dalam berkat lebih meningkat, ibadah lebih indah. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah, angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.